Perbedaan bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional atau yang biasa disebut dengan bioteknologi konvensional adalah teknologi sederhana yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk berupa bahan makanan dengan menggunakan teknik konvensional yang sederhana. Bioteknologi tradisional dikembangkan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat secara turun-menurun dalam mengolah atau membuat bahan makanan. Bioteknologi konvensional menggunakan teknologi fermentasi untuk menghasilkan produk makanan. Adapun beberapa ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Yang kedua, menggunakan teknik sederhana berupa fermentasi. 3. Dilakukan turun-menurun secara tradisional. 4. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat. Yang kelima, yaitu produk utamanya adalah kebutuhan pangan. Adapun beberapa contoh produk bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah pemanfaatan agen hayati atau bagian-bagian yang telah direkayasa secara in vitro untuk menghasilkan produk dalam skala industri. Bioteknologi modern menggunakan organisme, sistem, atau proses bioteknologi dengan teknik modern. Berikut beberapa bioteknologi modern. Yang pertama yaitu dikembangkan dengan teknologi rekayasa genetika. Yang kedua, memanfaatkan rekayasa fermentasi, biokimia, dan biomolekuler. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam teknik terpadu. Yang keempat, digunakan untuk menghasilkan produk dalam skala industri. Yang kelima, menghasilkan produk di berbagai bidang kehidupan. Adapun beberapa contoh hasil dari bioteknologi modern. Sistematika bentuk nukleotida pada DNA. Deoksiribonukleik acid atau DNA merupakan polinukleotida untai ganda yang memiliki karakteristik komponen penyusun antara lain gula deoksiribosa, gugus fosfat dan basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat, sedangkan untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen pada DNA meliputi adenin dan timin, 2 ikatan hidrogen, serta guanin dan sitosin, 3 ikatan hidrogen. Alat elektroforesis. Adapun fungsi dari alat elektroforesis yaitu untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel, baik DNA, RNA, dan protein. Selain itu, elektroforesis juga digunakan untuk fraksionasi yang dapat digunakan untuk mengisolasi masing-masing komponen dari campurannya, mempelajari fitogenetika, kekerabatan, dan mempelajari penyakit yang diturunkan. PCR. PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction, sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Biasanya DNA ini merupakan yang ingin diteliti atau diketahui oleh pelaku eksperimen. Prinsip kerja PCR. Seperti dalam proses replikasi DNA pada organisme hidup, teknik PCR juga membutuhkan sebuah enzim DNA polimerase yang bertugas untuk membuat kopian strand DNA baru dengan menggunakan strand DNA yang sudah ada sebagai template. DNA polimerase yang biasanya digunakan pada teknik proses PCR disebut dengan
praktek polimerase, yaitu enzim DNA polimerase stabil yang berhasil diisolasi dari bakteri termofilik ekstrem Themeus aquaticus yang hidup pada dinding geyser vulkanik.